Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi terkait kebun binatang Surabaya. Kelompok 6 terdiri dari saya, Vinka Frilianti, ada Latifah Nur Yahya, Ilham Nur Ashifa, Hana Khairunisa, dan Rio Anggara Putra. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai presentasinya. Dimulai dari profil kebun binatang Surabaya yang dibacakan oleh Hana Khairunisa. Kepada Hana, silakan. Oke, yang pertama itu ada profil kebun binatang Surabaya. Kebun binatang Surabaya didirikan oleh seorang jurnalis yang memiliki hobi mengumpulkan binatang, yakni FHK Komner pada 31 Agustus 1916 dengan nama Verenging, Soribage, Plantanen di Rentwin, yang berlokasi di Kaliondo. Kemudian pada tanggal 28 September 1917 berpindah lokasi ke Jalan Groedo. Kebun Binatang Surabaya atau KBS adalah salah satu kebun binatang yang populer di Indonesia dan terletak di Surabaya. KBS merupakan kebun binatang yang pernah terlengkap se-Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat lebih dari 351 spesies satwa yang berbeda yang terdiri lebih dari 2.806 binatang. Termasuk di dalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia terdiri dari mamalia, aves, reptilia, dan Pisces. Kemudian di slide selanjutnya ada peran dan fungsi kebun binatang yang akan dibacakan oleh Latifah. Silakan Latifah. Peran dan fungsi kebun binatang ialah sebagai berikut. Pertama, konservasi. Sebagai lembaga konservasi ex situ atau untuk mengembangbiakan satwa langka di luar habitatnya dan merupakan benteng terakhir penyelamatan satwa. Menyelamatkan satwa yang terancam punah karena kerusakan habitatnya dan menjaga kemurnian genetik. Dan juga sebagai tempat penitipan satwa-satwa langka milik negara. Berikutnya adalah pendidikan. Sebagai sarana pendidikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya konservasi alam dan lingkungan melalui peragaan maupun pertunjukan satwa. Menanamkan rasa cinta terhadap satwa dan alam sejak dini kepada siswa sekolah dan berbagai kalangan masyarakat lainnya, melalui program pengenalan satwa liar dan lingkungan. Melaksanakan penyuluhan tentang konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan kepada masyarakat luas di seluruh pelosok Indonesia. Berikutnya yaitu riset dan penelitian. Sarana penelitian bagi berbagai disiplin ilmu, kedokteran hewan, biologi, peternakan, dan pariwisata dari berbagai tingkatan pendidikan. Sarana penelitian para pakar konservasi dari lembaga konservasi nasional maupun internasional. Yang terakhir sebagai tempat rekreasi dan terjangkau bagi masyarakat dan sebagai tempat rekreasi yang sehat dan mendidik bagi berbagai kalangan. Selanjutnya ada permasalahan kebun binatang yang akan saya bacakan. Permasalahan kebun binatang Surabaya ini yaitu banyaknya binatang dan tumbuhan koleksi kebun binatang yang mati dan tidak terurus. Banyaknya kasus binatang yang tidak terurus dan mati disebabkan oleh ukuran kandang yang sangat sempit, yaitu hanya sekitar 4 meter persegi. Yang mana untuk kategori hewan liar, apalagi misalnya kayak singa, itu adalah hewan yang membutuhkan tempat yang luas, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas. Dan akibatnya dengan kandang yang sempit ini, maka menyebabkan binatang ini menjadi stres. Dan otomatis jika pihak pengelola kebun binatang Surabaya ini tidak melakukan evaluasi terhadap pengelolaannya, maka bisa saja koleksi satuannya ini akan habis karena lama-lama binatang dari kebun binatang Surabaya ini akan mati. Selanjutnya ada manajemen pengelolaan kebun binatang yang kurang baik. Kurangnya pengelolaan manajemen ditunjukkan dengan adanya kematian singa jantan yang berusia 1,5 tahun, yang mana kematian ini menjadi perhatian para ahli, salah satunya adalah parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Setiawan Kusdarto. Yang mana menurut beliau, pengelolaan manajemen kebun binatang Surabaya harus diperhatikan lagi, terutama sanitasi atau air bersihnya. Karena menurut hasil penelitian yang beliau lakukan, ternyata di kebun binatang Surabaya ini
manajemennya kurang aware terhadap tingkat sanitasi atau air bersih yang dikonsumsi oleh satwa. Sehingga beliau menyarankan agar pihak manajemen harus membuat daerah resapan air yang bersih dan sehat supaya satwa itu mengonsumsi air yang baik untuk kesehatannya. Dan juga salah satu hal yang menurut Profesor Setiawan Kusdarto ini yang harus dibenarkan lagi adalah pihak pengelola kebun binatang Surabaya harus melakukan pengawasan yang lebih, karena ternyata banyak hasil dari penelitian beliau bahwa masih banyak orang luar atau wisatawan yang memberikan makanan dari luar kepada satwa. Otomatis karena kelalaian ini menyebabkan satwa mengonsumsikan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kurangnya dana bagi hewan akibat menurunnya jumlah pengunjung semenjak COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa semenjak COVID-19, tingkat perekonomian negara kita, Indonesia, terpuruk, terutama di bagian perekonomian, dan khususnya kebun binatang Surabaya pun juga terkena dampaknya. Hal ini karena menurunnya tingkat kunjungan wisatawan ke kebun binatang Surabaya. Hal ini dikarenakan selama ini operasional dari kebun binatang Surabaya hanya mengandalkan dari operasional kunjungan wisatawan, sehingga ketika terjadinya COVID-19 yang menyebabkan kurangnya kunjungan wisatawan mengakibatkan dana operasional dari kebun binatang Surabaya ini berkurang. Sementara selama sebulan saja untuk biaya perawatan sebesar 500 juta. Otomatis dengan biaya yang besar ini tidak sebanding dengan biaya pemasukan yang berkurang akibat terjadinya COVID-19. Selanjutnya, untuk upaya penanggulangan permasalahan kebun binatang yang sudah dilaksanakan akan dibacakan oleh Rio. Silakan Rio. Upaya penanggulangan permasalahan kebun binatang yang sudah dilaksanakan. Melihat gejolak kawasan permasalahan kebun binatang Surabaya, pemerintah diserahkan Surabaya akhirnya diberikan izin oleh Kementerian Kehutanan untuk mengurus kebun binatang Surabaya. Karena kebun binatang Surabaya merupakan salah satu perusahaan kebun binatang yang masih ada di cakupan pemerintah, sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah Surabaya yang turut terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan kebun binatang. Selanjutnya 2 slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Ilham, yang mana 2 slide ini sebagai penutup juga dari presentasi kami. Untuk Ilham, silakan dibacakan. Kesimpulan. Sebagai wisata kebun binatang yang ada di Surabaya tentunya sangat terkenal dan itu juga pasti sangat dibanggakan oleh masyarakat Surabaya itu sendiri. Tentang merawat hewan hidup yang tadinya ada di alam liar dan kita rawat untuk dijadikan wisata agar diketahui banyak orang, pastinya sangat expert untuk merawatnya. Maka kita harus merawat hewan-hewan yang kita ambil dari alam tersebut agar tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti kita ingin menjaga kesehatannya, kebersihannya harus dengan teratur dan terawat. Agar hewan-hewan tersebut bisa hidup dengan nyaman dan bahagia meskipun kita rawat dalam kandang yang standar kita bikin agar hewan-hewan itu sendiri betah dan nyaman. Dan saran, merawat hewan yang kita ambil dari alam harus benar-benar kita rawat kesehatannya agar tidak mudah terkena penyakit, kebersihannya, supaya agar hewan-hewan tersebut tidak makan sembarangan dan bersih dari sampah-sampah yang ada. Kebersihan itu yang paling penting karena hewan-hewan itu juga suka dengan kebersihan. Sekian dari presentasi kami kali ini. Untuk kekurangan dan kesalahan kata-kata kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.